Merasa bahagia, bangga, dan bersyukur karena bisa diberikan kesempatan untuk tergabung dalam KIP, belajar bersama, menimba ilmu, dan mendapatkan pengalaman baru. Kemudian juga bisa mengenal teman-teman dari seluruh Indonesia yang pastinya mereka adalah orang-orang yang hebat. Saya merasa sangat beruntung karena apa yang saya dapatkan di QIP baik dari segi teori maupun praktiknya itu betul-betul memberikan pengalaman kerja yang nyata yang belum tentu bisa didapatkan di tempat lain. Dan juga di QIP kita diberi sangat banyak kesempatan untuk belajar dan juga mencoba hal baru. Rasanya magang di QIP ini nano-nano, mulai dari senang, sedih, pengen marah, pengen nangis. Tapi nanti ada lagi yang buat kita bahagia selama kita mengerjakan tugas-tugas yang ada di QIP ini. Dan juga pastinya sesama anak magangers yang selalu support, saling membantu, saling mengingatkan satu sama lain untuk selalu mencapai target-target yang kita tentukan di magang QIP ini. Bittersweet gitu, ada suka dukanya. Jadi dukanya itu pasti capek, letih, terus lesu, terus pernah kena marah juga, kena singgung, tapi ya semuanya tuh terbayarkan karena kita tuh terbentuk secara mental, secara profesional di tempat kerja, dan di KIP itu countless of knowledge and experience. Ibarat lemon tea, asam tapi menyegarkan, ada manisnya juga, ada nambah energinya juga. Memang di awal kita hektik sama tugas-tugas, sama meeting-meeting yang harus menghadirkan jiwa, raga, dan waktu, tapi akhirnya aku menemui sisi manisnya, sisi menyegarkannya, sisi menambah energi. Itu karena ada teman-teman dari magangers lain yang bisa saling support, saling kasih solusi, bisa curhat bareng, dan itu bisa jadi aku buat semangat untuk menjalani di magang QIP ini. Ketika minggu pertama, kami seluruh magangers berkumpul atau tepatnya ketika personal effectiveness program, yang mana saat itu secara tidak langsung kita dituntut untuk bisa menyampaikan pendapat di antara banyak orang, dan juga menuntut saya pribadi untuk bisa keluar dari zona nyaman karena harus berkegiatan dari pagi sampai sore dan juga mengerjakan tugas yang cukup banyak yang harus diselesaikan dalam waktu yang tidak begitu lama. Tapi kemudian saya menanamkan dalam diri sendiri bahwa momen tersebut seharusnya menjadi kesempatan untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. KMT atau Achievement Motivation Training, di mana di situ ada sesi feedback sharing. Saya bisa leluasa dan bisa percaya kepada orang baru untuk menceritakan kelebihan dan juga kelemahan yang ada di dalam diri saya. Padahal saya dan teman-teman magangers QIP baru mengenal sekitar 1-2 bulan, tapi saya sudah bisa mempercayai mereka untuk menceritakan titik-titik rendah yang ada di dalam hidup saya. Di pertengahan magang itu merupakan masa yang krusial buatku karena tugas-tugasnya sudah mulai banyak dan deadline-nya cukup padat, di mana hal itu membuatku kesulitan dalam manajemen waktunya. Kemudian satu persatu teman-teman dari magang juga ada yang pamit undur diri karena mereka memiliki prioritas lain. Hal itu cukup berpengaruh buatku karena rasa sedih dan kehilangan yang ada sempat mempengaruhi semangatku dalam mengerjakan tugas-tugas. Tapi balik lagi, di sini niatku adalah untuk magang sehingga aku mencoba meneguhkan niatku untuk dapat menyelesaikan apa yang sudah aku mulai sehingga semangatku tidak putus di tengah jalan. Ketika QIP membuka divisi baru jadi ASC yang bekerja, jadi kita harus mulai dari awal, harus mikir metode apa yang mau dipakai, rekrutmen apa yang mau dipakai, penilaian seperti apa, sumber daya manusianya seperti apa yang mau dicari, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, berhari-hari dengan durasi meeting yang cukup serius dan cukup lama gitu ya, sampai aku merasa capek, merasa tidak sehat mental mungkin ya. Tapi kenapa aku bisa survive di sini? Karena aku punya 3 hal yang selalu aku pegang, yaitu kesabaran,
time management, dan juga sambat dengan teman-teman lain. Personal Effectiveness Program atau PP. Nah, di PP ini kan banyak sesi ya. Yang masih kecantol di saya itu ada namanya sesi goal setting, di mana goal setting ini diajarin untuk membreakdown mimpi-mimpi atau tujuan-tujuan yang kita punya gitu. Di sini diajarkan 1 tahun ke depan kamu ngapain, 1 minggu ke depan gitu, atau 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kita diajarin, kita disuruh cari kamu mimpi kamu ini. Nah, kamu harus buat baby stepnya tuh apa gitu. 1 hari ke depan kamu tuh bakal ngapain gitu. Jadi istilahnya mimpi-mimpi atau tujuan-tujuan kita itu tidak nado, dimana nado itu adalah no action, dream only. PFP, Personal Effectiveness Program. Di situ kita diajarkan menjadi individu yang efektif, yang harus bisa memimpin diri sendiri dan tim. Ini jadi bekalku sih untuk dunia kerja nanti, karena kita diajarkan skill manajemen, yang mana aku percaya waktu kerja nanti pasti akan menemui banyak masalah, dan mungkin masalahnya itu dari rekan kerja ataupun dari atasan ataupun dari kita sendiri yang nggak sadar gitu kan ya. Terus aku percaya aja 10 manajemen yang udah aku dapat ini bisa membantu aku buat jadi individu ataupun pemimpin ataupun rekan kerja yang efektif di dunia kerjanya, tempat kerjanya. Saat ada job recruitment, karena di job recruitment ini tentunya kan sangat berguna ya untuk di dunia kerja nanti. Nah, di sini tuh kita di mentor tentang bagaimana dan apa saja yang perlu disiapkan untuk proses perekrutan seperti itu. Jadi kita tuh pasti ada kerja lembur, terus mengadministrasi, terus bangun pagi gitu untuk mulai tesnya. Dan menurut saya itu pengalaman yang pasti saya pakai selama kedepannya gitu untuk dunia kerja juga seperti itu. Ketika saya dipercayai untuk mewawancarai seorang calon manajer di sana, saya cukup kaget tapi juga senang karena bisa dipercayai KIP untuk mewawancarai hal yang tidak pernah saya dapatkan di perkuliahan, namun bisa saya dapatkan di KIP ini. Dan hal tersebut bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga ketika saya ingin memasuki dunia pekerjaan. Di sana juga saya bisa trial dan error sebanyak mungkin, dan KIP selalu menyediakan hal tersebut buat kita. Jika kita memiliki tugas dalam divisi utama kita, tapi di samping itu kita juga memiliki tugas lain, yang mana kedua tugas tersebut memiliki waktu deadline yang berdekatan. Itu cukup kesulitan buat aku karena aku sendiri irama kerjanya cukup lambat, ditambah lagi sulit untuk multitasking. Nah, di sini adalah tempatku untuk berlatih fleksibel dan bekerja, bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu, karena ketika di dunia profesional kerja itu kita nggak mungkin menyelesaikan pekerjaan satu persatu, itu akan memakan waktu yang lama. Jadi ini benar-benar memberikan aku gambaran yang nyata sekali terkait dengan irama kerja di dunia profesional. Itu ketika mendapatkan proyek untuk mengerjakan report, karena menurut saya dari situ kita dituntut untuk bisa tampil profesional, baik dari segi fisik ketika hadir dalam interview maupun dari segi penulisan laporan. Selain itu kita juga dilatih untuk bagaimana bisa mengejar deadline namun masih tetap memberikan hasil kerja yang optimal. Meskipun sangat-sangat melelahkan, tapi justru dari proyek tersebut kita bisa saling menguatkan dan juga saling memberikan dukungan. Seperti Bukit Sofa dan Marwah yang memiliki sumber mata air istimewa, Tempat berproses, Lautan samudra. Siap nggak siap? Siapin! Spektakuler, luar biasa, dan support system yang baik.